Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa sekalian. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait farmakognosi, yaitu tentang flavonoid. Baik, mohon diperhatikan ya semuanya ya. Baik, sudah terlihatkah semuanya? Oke, baik. Materi kita tentang flavonoid. Mari kita buka dulu perkuliahan pada hari ini dengan membaca basmalah. Salam Pancasila Merdeka. Baik. Saudara sekalian, flavonoid yang kita ketahui bahwa flavonoid itu salah satu dari metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan. Ya, sering ditemui di dalam daun dan juga bunga. Nah, kita akan lihat apa pengertiannya dan bagaimana kegunaannya juga di dalam pengobatan atau di dalam farmasi. Secara umum, rumus kimianya dari flavonoid adalah mempunyai 15 atom C. Itu disebut dengan C6, C3, C6. Kok bisa, Pak? Iya, karena dia mempunyai dua cincin, cincin A, cincin B yang dihubungkan oleh 3 atom C yang membentuk cincin yang ketiga. Ya, dia disebut dengan senyawa polifenol. Kenapa, Pak? Karena nanti dia akan mengikat di setiap titik C ini mungkin ada gugus OH gitu ya. Ketika dia mengikat gugus OH, dia nanti akan menjadi polifenol, polialkohol, seperti itu ya. Struktur dasarnya adalah dua cincin, kemudian ada tiga atom C membentuk cincinnya ketiga. Kalau ini C dengan O adalah gugus karbonil, khusus untuk nanti salah satu golongannya, yaitu golongan flavon. Ya, kita akan mengenal nanti beberapa golongan. Oke, dua cincin aromatik benzen A dan B terhidroksilasi, dihubungkan dengan 3 atom C. Sebagian besar flavonoid itu juga bisa terikat dengan gula. Ya, jadi gugus hidroksilnya bisa juga terikat dengan, sehingga kadang berbentuk glikosida. Ya, bentuk glikosida. Ya. Dari biosintesisnya, kalau kita potong dari tengah ini, itu flavonoid terdiri dari biosintesis dari senyawa fenilpropan. Ya, fenilpropan. Ya, fenilpropan, alkil dan gugus benzoilnya, benzoil dan sinamoil. Kita lihat. Lanjut ya. Baik, flavonoid itu bagian tumbuhan tinggi, tumbuhan tingkat tinggi, termasuk paku-pakuan yang kebagian besar adalah berwarna hijau. Itu pasti banyak flavonoidnya. Kadang selain warna hijau juga yang berwarna merah, jingga, kuning, yang pasti ya biru atau ungu. Jadi berwarna-warna. Sebagian besar kemungkinan ada mengandung senyawa flavonoidnya. Jadi flavonoid itu seperti itu ya. Dari kata asalnya, flavonoid itu berasal dari kata flavus atau kuning, yang dapat memberikan warna kuning atau jingga pada tumbuhan. Ya. Antosian ini salah satu dari flavonoid yang merupakan pigmen dari klorofil, pigmen dari bunga. Setelah klorofil dan karotin. Jadi pewarna alami di dalam tumbuhan selain klorofil dan karotin. Kalau klorofil warnanya hijau, kalau karotin warnanya oranye gitu. Antosianin, nah antosianin lagi ya dari flavonoid itu biasanya terdapat di dalam sel jaringan bunga dan dapat menyebabkan bunga itu berwarna merah, ungu, ataupun biru. Kalau ingat itu kayak Clitoria ternatia ya, bunga berwarna biru yang kadang dijadikan itu buat nasi biru dan lain sebagainya, itu adalah
ternyata adalah mengandung flavonoid antosian. Itu ya. Terdapat di dalam mana Pak itu zatnya di tumbuhan tingkat tinggi, dan ya jarang ada di fungi dan alga. Terletak di mana? Dia ada di dalam vakuola, di kloroplast dan kromoplast. Baik, kalau kalau misalnya alkaloid berguna untuk sistem pertahanan untuk tumbuhan. Nah, kalau gunanya bagi tumbuhan apa sih flavonoid itu? Iya, dia menjadi suatu dasar klasifikasi dari tumbuhan. Jadi warna-warna itu menjadi dasar klasifikasi. Ya. Yang kedua adalah untuk menarik serangga agar serangga mampu membantu penyerbukan. Selain dia menyediakan juga zat pembentuk madu gitu. Menolak hewan. Beberapa flavonoid ada yang berasa pahit sehingga hewan tidak mau memakai. Contoh rotenoid sebagai insektisida. Nah, yang akan kita kenal ada 6. Ada 5 yang utama. Tapi yang 6 ini jarang kita bahas. Ingat saja. Yang pertama adalah golongan flavon. Flavon itu yang ada gugus CO karbonilnya. CO karbonil ya. Contohnya pada luteolin, apigenin pada Apium graviolen ya, seledri ya. Ada wogonin, sinensetin pada kumis kucing, salvigenin. Oke, ini adalah flavon. Isoflavon cincin keduanya di bawah isoflavon. Contohnya pada iridin, daixainin, genistein. Ini genistein yang ada di dalam tempe sebagai hormon alami. Ya. Kemudian ada cyanidin. Cyanidin yang saya jelaskan tadi berwarna merah, ungu, biru gitu ya. Ada antosian, delfinidin, pelagornidin ya. Ada flavonol. Jadi flavon yang ada OH-nya. Itu ada galangin, ada quercetin, ada kaimperol, ada flavononol ya, flavononol. Ini yang aktif kadang sebagai antibakteri juga, antivirus juga. Contoh pada hesperidin, neohesperidin, pinostrobin. Itu ya, 5 golongan utama. Dan yang terakhir yang jarang dibahas tapi ada ya, yaitu golongan kalkon, auron, mineralflavonoid. Jadi flavon itu ada CO karbonilnya. Flavonol, ini ada L-nya di sini ya, flavonol. Jadi kan ada OH atau hidroksil, gugus hidroksi pada C nomor 3. Isoflavon itu harusnya ada benzen di nomor 2, ada benzen di nomor 3. Dan flavanon itu tidak ada ikatan selang-seling di C nomor di 3C penyambungnya. Kalau tidak ada, ini flavanon. Oke, kita akan bahas yang paling terkenal yaitu cyanidin. Cyanidin itu ada tanda plus di atas ya, tanda plus di atas ini menunjukkan bahwa dia ini bisa berputar-putar sehingga dia stabil. Sehingga warnanya itu ketika ditambah asam dia menjadi merah, ketika ditambah basa bisa menjadi biru. Nah, itu dia antosianin ini. Ini yang terakhir dia akalkon dan auron. Baik, penggunaannya apa saja, Pak? Ya, biasanya digunakan untuk pewarna, baik itu makanan, ya, baik itu kalau sekarang kan seperti batik kayak gitu ya, batik dari bahan alam itu ya, bisa juga.
Juga sekarang digunakan sebagai antioksidan karena zat berwarnanya itu ternyata dapat mengurangi oksidatif stres dari zat, misalnya dari apa namanya, logam gitu ya. Karena dia bisa mengikat logam, jadi mengurangi oksidatif stres. Contoh yang pertama antimutagen. Nah, mutagen itu juga karena oksidatif stres juga ya. In vivo, in vitro, contohnya pada quercetin dan myristein. Quercetin itu banyak sekali terdapat di dalam sayur dan buah-buahan. Makanya kadang kita disuruh untuk makan sayur dan buah. Ada quercetin, genistein, myricetin, krisin dari buah krisan, genistein dari tempe. Berikutnya adalah aktivitas antioksidan. Jadi selain antimutagen juga dianggap sebagai antioksidan juga, oksigen radikal scavenger. Jadi oksigen itu kan ada yang stabil, ada yang tidak stabil, namanya oksigen radikal, O radikal, yang dapat menyebabkan radikal bebas. Radikal bebas sehingga menyebabkan inflamasi kronik, aterosklerosis, kanker, macam-macam ya, komplikasi diabetes dan sebagainya. Ini tadi sama ya, quercetin, atau cyanidin, gosipetin, procyanidin, ya. Baik, efek antiinflamasi ya. Jadi ada efeknya antioksidan, efek antiinflamasi. Jadi menghambat terjadi inflamasi yang disebabkan karena adanya neuro zat aktif di dalam tubuh namanya siklooksigenase. Jadi kalau ada trauma itu keluar tuh, COX-2-nya keluar tuh, COX-2. Nanti kan belajar inflamasi gitu ya, ada COX-2 ya. Kalau COX-2-nya keluar, maka akan terjadi lebam, bengkak. Nah, ini bisa digunakan sebagai anti bengkaknya ya, anti inflamasi. Contoh pada galangin dari Alpinia olivicinarum. Apa itu? Itu adalah ya, jadi lupa saya. Ya, lengkuas ya, lengkuas. Ada wogonin, flavon dari Sculptaria balensis, ya, ada morosin dari Morus alba. Oke. Di sebagian besar itu dia di dalam tumbuhan dalam bentuk glikosida, sehingga aktivitasnya kurang. Sehingga kalau misalnya ingin dijadikan obat, harus diputus ikatan gulanya menjadi aglikon yang lebih aktif. Oke. Efek antihipertensi, jadi dia dapat menurunkan tekanan darah dengan mengurangi aktivitas dari ACI. ACI itulah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah di ginjal, gitu ya. Jadi dia sebagai ACI inhibitor. Contoh pada procyanidin, saya pernah pakai itu bunga rosella ya, karena bunga rosella itu aktif sebagai penurun tekanan darah. Sebagai channel blocker, contohnya pada tinctormin, imunomodulator. Nah, imunomodulator itu meningkatkan sistem imun. Contohnya pada naringenin, taxifolin, hesperitin, miricetin. Itu kemarin pada orang COVID ya, ini cocok gitu ya. Jadi pada flavonoid di buah jeruk, kulit buah jeruk. Antivirus, antivirus spesifik ya. Kalau tadi meningkatkan sistem imunnya, kalau ini langsung ke virusnya, membunuh virusnya. Contoh pada katekin, luteolin, dan luteolin glikosida. Fisetin, miricetin, MMLVRT. Itu semuanya adalah zat-zat yang ada di dalam virus dihancurin oleh flavonoid ini. Jadi efeknya dua ya. Satu sebagai imunomodulator, bisa juga sebagai ini. Quercetin mempunyai aktivitas virus statik ya, dan virusid, kecuali herpes virus. Gitu ya.
Coba kita golongkan tadi ya, ada antimutagen, contohnya quercetin, miricetin, genistein, inflamasi, galangin, wogonin, murusin, imunomodulator, hispiritin, miricetin, naringenin, taksifolin, antioksidan, ada antosianidin, gosipetin, sekaligus juga dia antihipertensi juga ya, prosianidin juga, tinctormin, antivirus, quercetin. Baik, kita akan lihat tumbuhan yang mengandung flavonoid. Ada golongan flavon ya, berarti yang CO karbonil saja tanpa ada OH ya. Contoh Orthosipon staminous itu kandungannya adalah sinensetin. Nih ingat ya, sinensetin. Dia adalah ester diterpen minyak yang dia adalah flavonoid termetoksi. Jadi flavonoid termetoksi. Jadi OCH3 gitu ya. Dia bisa sebagai diuretik lemah, antimikroba juga, anti batu ginjal. Nah, yang pasti. Nah, ini dia. Berikutnya adalah Androgapis paniculata sambiloto. Sambiloto itu adalah flavonoid juga, kandungannya adalah diterpen lakton, androgapis pahit. Androgalfosid, androgapis, diterpen lakton. Akar androgafidin BCD. Abrus precatoriu, licores, daun akar biji. Abrictorin, yang bahaya pada bijinya ya, tapi yang dipakai adalah akarnya. Abrus precatorius, Indian licorice, daun saga, yang dipakai adalah daunnya itu daun saga. Kalau bijinya nggak boleh karena dapat menyebabkan iritan apa ya. Jadi kalau boleh adalah daunnya, daun saga. Baik, itu golongan flavon ya. Sekarang golongan flavonol ada OH di nomor C nomor 3. Ibu. Ini ginkgo biloba, flavonoid ginkgo biloba nih. Flavonoid quercetin, enterol B, flavonoid ginketin, bilobetin, bilobalit, biflavon diterpen, inggolit, ginkgo biloba ya untuk meningkatkan meningkatkan aliran darah. Bu. Udah bikin berapa? Ini ya. Bisa ya. Boleh. Tapi bahasa Inggris terjemahan juga nggak itu.